family, my neighbors and my friends, standing firm together against oppression, holding hands. It doesn't matter where you're from, or if you're young, old, woman or man. We're here for the same reason, we want to take back our land. Oh God, thank you for giving us the strength to hold on. And now we're here together, calling you for freedom, freedom. We know you can hear our call. Oh, oh. We're calling for freedom, fighting for freedom. We know you won't let us fall. Oh, oh. We know you're here with us. No more being prisoners in our homes, no more being afraid to talk. Our dream is just to be free, just to be free. Now when we've taken our first step towards a life of complete freedom, we can see our dream getting closer and closer. We're almost there. Oh God, thank you for giving us the strength to hold on. And now we're here together, calling you for freedom, freedom. We know you can hear our call. Oh, oh. We're calling for freedom, fighting for freedom. We know you won't let us fall. Oh, oh. I can feel the pride in the air, and it makes me strong to see everyone standing together, holding hands in unity, shouting out loud, demanding their right for freedom. This is it, and we're not backing off. Oh God, we know you hear our call, and we're calling you for freedom, freedom. We know you can hear our call. Oh, oh. We're calling for freedom, fighting for freedom. We know you won't let us fall. Oh, oh. We're calling for freedom, freedom. We know you can hear our call. Oh, oh. We're calling for freedom, fighting for freedom. We know you won't let us fall. Oh, oh. We know you're here with us. Thank you. MashaAllah. It's beautiful. Did you look back? Beautiful. I was a foolish little child, crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you, for all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise, for all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind, if I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, I'm grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Now I finally understand your famous line about a day I'd face in time, 'cause now I've got a child of mine. And even though I was so
Mama trying to do it too. Love my kid the way you do. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I would make it up to you. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I would make it up to you. Mama, grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. There's no one in this world that can take your place. Oh, I'm sorry for ever taking you for granted. Ooh, I will use every chance I get to make you smile whenever I'm around you. Now I will try to love you like you love me. Only God knows how much you mean to me. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I will make it up to you. Mama, grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. The number one for me. The number one for me. The number one for me. Oh, oh, number one for me. Mas Furkon, cek suara dong. Iya, boleh. Gimana suaranya? Jelas ya? Jelas, tapi suara AC paling masuk. Oh iya, betul. Nggak apa-apa. Suara saya gimana? Jelas kok. Jelas. Kalau pakai AC agak panas soalnya. Nggak apa-apa. Mau apa ya? Nggak apa-apa. Sensitif banget berarti mic-nya ya. Ini mau live udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali di acara kesayangan kita. Salah satu acara dari Formit, yaitu Forum Mahasiswa Muslim Indonesia di Taiwan. Ya, kali ini dengan saya Rizka Sulaiman Wibisono atau biasa dipanggil Sulaiman. Dan kita kedatangan salah satu pembicara kita, yaitu Mas Furkonuddin atau Mas Furkon yang menjadi wakil ketua MSA di NCUT. Iya. Ya. Oke, sebelum kita beranjak ke acara kita yaitu Starter Pack untuk Muslim di Taiwan wilayah tengah,
apa aja sih yang harus kita siapkan sebagai seorang Muslim di Taiwan, khususnya di Taiwan bagian tengah ini. Saya ingin sedikit mengenalkan apa itu Formate. Ya, teman-teman semua, Formate adalah tadi singkatannya ya, Forum Mahasiswa Muslim Indonesia di Taiwan. Organisasi ini terbentuk sebagai komunitas mahasiswa yang sedang berada atau menempuh pendidikan di Taiwan, yang kita bergerak tidak hanya untuk silaturahmi saja, tapi juga menguatkan menguatkan pengetahuan kita juga, saling mengingatkan juga terkait hal kemusliman. Nah, Forum ini ada terbagi di beberapa wilayah, yaitu salah satunya adalah wilayah tengah yang mana mencakup Miaoli, Taichung, Nantau, Changhua, Yunlin, dan Kinmen. Jadi untuk sekedar untuk tambahan ilmu buat teman-teman semua yang mau berangkat ke Taiwan atau memang baru di Taiwan, Taiwan itu kita bisa bagi ke beberapa wilayah teman-teman semua. Ada wilayah atas, ada wilayah tengah, ada wilayah bawah gitu kan. Nah kalau untuk Formate sendiri kita terbagi sebagai 5 nih, kita terbagi 5. Ada Formate Utara 1, Formate Utara 2, Formate Utara Tengah, Formate Utara Timur, dan Formate Utara 1, Formate Utara 2, Formate Tengah, Formate Timur, dan Formate Selatan. Nah, ini Mas Furqan sudah standby juga ya. Halo Mas Furqan, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mas Furqan mau kenalan sendiri dulu nih. Oh iya, boleh. Sebenarnya saya panggil Mas Mas Sule aja atau Sule atau Sulaiman? Sulaiman boleh. Enaknya aja lah. Iya, siap. Mas Sule aja ya. Soalnya juga dari teman-teman katanya sering dipanggil Mas Sule gitu. Ya, perkenalan dulu. Nama saya Furqanuddin. Jadi saya sekarang menempuh studi S3 di Universitas Nasional Chili University of Technology di Taichung tepatnya. Sekarang saya semester ke-3 ya berarti untuk studi S3-nya. Tapi sebelumnya juga saya sudah tinggal di Taiwan selama 2 tahun. Sebelumnya saya juga studi magister di kampus yang sama di Taichung juga di NCUT ya. Nah kemudian saya kalau dari Indonya asalnya dari Aceh Mas Sule. Saya dari Aceh ya, merantau juga ke Bandung, Jakarta gitu. Terus dapat kesempatan alhamdulillah untuk berkuliah di Taiwan. Nah kesibukan akhir-akhir ini selain riset dan akademis paling di bagian organisasi MSA ya, Muslim Student of Association. Tahun sebelumnya saya juga masuk Formate Tengah nih Mas Sule gitu. Jadi sebagai wakil gubernur saya menemani Kang Adit waktu itu ya. Sekarang gubernurnya juga masih Kang Adit kan ya. Alhamdulillah gitu. Bisa melanjutkan dan insya Allah juga kita bisa kolaborasi lah sama-sama dari Formate Tengah atau MSA sekitar ya, termasuk MSA NCUT dan MSA yang lainnya. Ya, itu mungkin sekitar sekilas dari perkenalan diri saya. Terima kasih Mas Furqan. Siap, makasih Mas Furqan. Jadi untuk teman-teman semua nih, mungkin tadi nanya nih, ada satu keyword yang belum sempat saya jelasin. MSA kan. Yeah. Nah, MSA ini teman-teman atau Muslim Student Association ini biasanya adalah asosiasi kecil di masing-masing kampus nih gitu. Mungkin kalau di Indonesia kita lebih kenal dengan nama Rohis kali ya. Betul Rohis. Gitu. Nah, ini di beberapa tempat kampus itu mungkin sebutannya juga beda-beda sendiri gitu. Tapi umumnya kita kenal di sini sebagai MSA. Nah, MSA ini di Taiwan itu sendiri karena kita international forum gitu kan. International Forum biasanya banyak banget nih nggak cuma orang Indonesia doang, jadi ada banyak sekali kewarganegaraannya. Jadi bisa dikatakan bahwa MSA ini salah satu organisasi internasional juga. Iya, betul. Nah Mas Furqan nih, mungkin kita boleh mulai lanjut pembahasan tentang starter pack kita ya. Boleh. Sebagai seorang Muslim di Taiwan nih. Nah menurut dari Mas Furqan nih, apa aja sih starter pack-nya sebagai seorang Muslim? Masya Allah. Jadi sebelumnya saya buka dulu ya. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassallallahu ala rasulillah wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Syukur kita panjatkan kepada Allah
yang mana pada malam yang syahdu ini ya, sudah mulai dingin soalnya di Taiwan sekarang. Ya, betul. Kita masih diberikan kesempatan, waktu, ruangan waktu, kemudian bisa ada acara yang seperti ini gitu ya, untuk saling mengingatkan diri kita maupun yang sudah senior gitu ya, walaupun judulnya starter pack, kadang-kadang kita udah bawa nih starter pack-nya, tapi ternyata di perjalanan ada yang tertinggal gitu, jadi perlu di-refresh lagi gitu ya. Ya, betul. Kemudian terkhususnya untuk ini ya, untuk maba, mahasiswa baru. Sekarang kan saya dengar udah selesai karantina kalau di NCUT, MSA di maba NCUT itu mereka udah selesai karantina, kemudian udah mulai beraktivitas nih di kampus. Lalu apa sih yang perlu kita siapkan sebagai seorang muslim yang notabene belum tahu apa-apa gitu ya tentang kehidupan muslim dan celah-celah bagaimana cara mensiasati seperti makanan halal gitu ya. Kemudian sholat, tempat sholat dan sebagainya itu perlu disiapkan gitu. Tapi ada satu hal yang cukup penting gitu, Mas Sule, sebelum kita mempersiapkan barang-barang itu. Oke. Um, Apa tuh, Mas? Itu adalah mindset kita sih, Mas, sebenarnya. Jadi Iya. kita kan percuma nih kalau kita udah bawa starter pack-nya nih, misalkan kita kayak bawa sajadah kemana-mana, nanti kita bahas kayak gitu ya, ada alat-alat fisiknya gitu. Tapi kalau ternyata kita mindset-nya belum terpakai untuk mengarahkan diri kita menjaga sholat 5 waktu, menjaga asupan makanan dari luar gitu ya, itu jadi seperti percuma gitu ya Mas Sule ya. Jadi dimulai dari istilahnya apa ya, niat, kemudian ilmu gitu mungkin ya. Nah, betul. Nah, terus itu untuk mindset yang kayak gimana nih yang harus kita bawa sebelum kita ingin hidup di luar negeri, khususnya di Taiwan. Nah, sangat menarik gitu ya Mas Sule, karena memang mayoritas termasuk diri saya sendiri gitu ya, sharing pengalaman juga, dan kebanyakan senior-senior di sini yang saya dengar mereka ketika datang ke Taiwan itu mempersiapkannya ya tentang akademis saja gitu. Maksudnya kayak ya contohnya beasiswa seperti apa gitu kan, persiapkan ada advisernya siapa gitu, kemudian kampusnya di mana dan sebagainya. Hal-hal detail yang sangat penting justru terutama untuk seorang muslim ya, bagaimana kita nanti sholat di tempat yang minoritas gitu ya. Di Taiwan ini kita minoritas, walaupun sebenarnya banyak sih orang muslim di Taiwan, tapi kalau dibandingkan dengan non muslimnya pasti lebih banyak non muslimnya gitu ya. Itu masih kurang persiapan mindsetnya. Jadi nah, karena mungkin karena memang terbawa euforia gitu ya, wah keluar negeri nih gitu, asik nih dapat nyoba kehidupan di luar negeri, ikut gaya hidupnya orang luar negeri gitu kan. Jadi sampai terkadang bahkan saya sendiri ataupun teman-teman itu lupa gitu. Nah, jadi memang banyak orang yang learning by doing gitu loh Mas Sule. Jadi udah cemplung dulu gitu ya, udah pergi ke luar negeri, baru dipersiapkan ilmu-ilmunya, kemudian ya tadi yang starter pack itu, terutama ilmu dan mindset sih sebenarnya. Karena kadang-kadang kita kaget sendiri ke luar negeri karena ketika berangkat itu benar kata Mas Furqan tadi, fokusnya untuk menyiapkan syarat-syarat administratif. Betul. Terus pas sampai sini ternyata kadang-kadang tidak sesuai ekspektasi gitu. Kadang ada orang yang cerita Taiwan aman kok, banyak muslim, banyak komunitas muslim juga, bla bla. Jadi nggak usah khawatir, nggak ada yang harus disiapkan. Tapi ternyata sampai ke Taiwan banyak sekali hal-hal yang di luar ekspektasi kenyamanan kita gitu kan. Betul sekali Mas Sule. Ya, menarik tuh Mas. Silakan dilanjut lagi. Iya, jadi starter pack selain mindset sama niat tadi ya, ada lagi yang perlu kita siapkan gitu. Ini lebih teknisnya sih kalau untuk teman-teman maba. Jadi kalau saya waktu mungkin 3 tahun lalu ke belakang gitu ya, saya tuh fully dependent oleh senior saya gitu. Jadi sangat bergantung dengan senior saya yang sudah lama tinggal di Taiwan waktu itu. Mungkin mereka 2 tahun atau 1 tahun lebih lah tinggal di Taiwan. Yang mereka tahu makanan mana yang bisa dimakan untuk muslim gitu, mana yang tidak gitu. Kemudian tempat sholat yang direkomendasikan, ada musola-musola apa aja kalau kita lagi bepergian gitu kan.
Tapi terkadang ada informasi-informasi yang kurang gitu Mas, dan ya mungkin namanya juga keterbatasan informasi juga gitu, dan nggak kolaps antara apa namanya, banyak orang gitu, jadi terbatas informasinya. Nah maka dari itu ya insya Allah mungkin di sini Formit Tengah gitu ya, bersama teman-teman MSA juga coba sharing apa yang kita sudah rangkum. Cukup panjang sih perjalanan untuk merangkum ini semua gitu ya. Mungkin lebih dari 3 tahunan gitu. Sudah dirangkum beberapa starter pack yang simple, gampang dibawa kemana-mana, terus juga penting untuk teman-teman Muslim. Contohnya satu kalau di sini tertulis prayer mat ya. Lagi pergi-pergian, kita jangan lupa bawa prayer mat atau sajadah lipat gitu ya. Nah ini penting banget sih. Sebenarnya bisa diganti dengan hal yang simple. Contohnya jaket aja Mas. Kadang-kadang saya tuh misalnya lupa nih bawa prayer mat gitu. Dan tasnya mungkin ganti-ganti gitu ya, jadi lupa. Betul. Ada jaket. Kadang-kadang kita sering sih bawa jaket, apalagi kalau musim dingin pastinya ya. Nah itu jaket pun bisa dijadiin prayer mat sih sebenarnya. Yang penting kan terhindar dari najis gitu kan. Kita tinggal bentangkan, nanti misalkan di musola, atau kalau di musola pasti ada sejadah sih, di luar musola contohnya ya, itu bisa kita bentangkan, kita udah sholat di situ. Habis itu ya tinggal dibersihkan sedikit, ditepuk-tepuk kan, kalau ada debunya pakai lagi gitu. Ya kalau lebih bagus ya bisa bawa prayer mat yang simple. Sekarang kalau salah ada yang kotak kecil gitu loh Mas, bisa dilipat, ada kompasnya gitu. Jadi fleksibel banget ya untuk bawa di tas itu. Tas handy bag pun bisa masuk gitu ya. Nah, terus apa nih? Ada botol minum. Nah, kira-kira untuk apa nih botol minum nomor 2 nih? Nah, bukan buat diminum ya. Ya sebenarnya bisa buat diminum airnya, tapi kita perlu tahu kalau ternyata mayoritas di Taiwan kalau ketemu toilet itu Mas Sule, itu di dalam toiletnya itu nggak ada keran air yang kayak biasa kita pakai di Indo. Nah, ada beberapa negara negara di luar Indo lah ya, atau di luar negara-negara Muslim, mereka tidak memakai air gitu untuk di dalam toiletnya pakai tisu kan. Iya betul. Tisu. Kadang-kadang pun tisu habis Mas. Di dalam sendiri. Jadi kosong. Kamar mandi cuma ada toiletnya aja, tempat buangnya aja. Betul. Iya betul. Jadi botol minum ini dipakai untuk kita berwudu. Jadi biasanya kita diisikan air, botol minum ini bisa pakai air yang untuk diminum atau ya air keran gitu ya. Kita pakai wudhu dari situ karena memang agak repot kalau harus pakai keran yang langsung di tempat cuci tangan tuh Mas. Jadi ada beberapa kasus sih sebenarnya kalau orang Taiwan ngelihat kita wudhu, saya pernah dengar beberapa orang dari teman saya, dari saya juga pernah mengalaminya gitu Mas Sule. Jadi kalau kita wudhu di tempat cuci tangan tuh di sink itu, ngeliatin ya? Iya. Pasti mereka ngeliatin terus komen. Mereka ngeliatin. Ada yang sempat di komen loh Mas. Jadi katanya, oh itu nggak sopan angkat-angkat kaki gitu. Nah, betul itu dia. Iya kan. Terus bikin kotor tempat cuci tangan mereka itu. Betul. Stafelnya jadi kotor gitu. Jadi seyogyanya ya enaknya kita bawa botol minum sih Mas. Selain bisa diminum airnya, kalau air minum ya. Kalau air keran bisa diminum gitu. Kalau air minum ya bisa diminum, kemudian bisa dipakai juga untuk wudhu gitu. Nah kita wudhunya bisa di mana? Bisa di taman atau di tempat di luar gitu. Betul. Ataupun cari tempat yang bisa mengalir lah airnya, nggak kotor gitu di sana. Gitu. Yes. Itu botol minum. Kalau Mas Sule sendiri gimana? Sering bawa botol minum nggak buat wudhu? Iya, kalau saya malah lebih fokusnya botol minum untuk toiletries. Oh gitu. Iya, karena itu kita juga kan kayak Mas Furkon pasti tahu kalau kita untuk pakai tisu itu kan betul-betul kalau keadaan nggak boleh ada air, sedangkan sebetulnya air kan melimpah ya. Iya. Jadi botol itu malah fokus saya untuk toiletries, sedangkan untuk wudu alternatif saya dan teman-teman di Yunlin sendiri, Yuntek khususnya, itu kami biasa bawa sendal dan tetap di wastafel. Tapi air tidak kita kucurkan, kita kucurkan dari tangan, lalu kita basuhkan seperti biasa ke benar. Ke arah situ sih, Iya, untuk menghindari orang ngeliatin naik. Karena Mas pernah baca nggak sih? Pasti pernah baca lah.
Di Jepang itu ada malah beberapa tempat wisata ditempel-tempelin kan ya pakai bahasa Indonesia. Kaki jangan naik ke warna. Oh, betul betul pernah. Untung di sini nggak ada kejadian kayak gitu sih. Kalau ada malu banget itu pasti bahasa Indonesia cuma bahasa Indonesia doang. Iya gitu Mas. Terus saya lanjutkan ya. Dan HP Jadi ya. terakhir itu ada HP. Ini kalau saya mikirnya HP di sini tuh kayak setengah nyawa kita juga gitu Mas. Nggak Karena mungkin nggak bawa ya. iya, pasti dibawa gitu kan mana-mana. Nah, yang masalah tuh biasanya habis baterai gitu ya. Jadi harus siap juga sama apa namanya, sama power supply atau power bank ya yang kita punya gitu. Karena dipakai buat ada beberapa aplikasi menarik nih di Nah, buat apa nih Mas kalau HP itu? HP ini. Selain ya kita tahu untuk ngechat dan segala macam itu fungsi HP yang utama. Tapi untuk seorang muslim di starter pack kali ini HP-nya itu bukan sekedar HP, jadi harus diisi oleh sama beberapa perangkat lunak yang berfungsi untuk menolong kita gitu ketika lagi berjalan melakukan perjalanan yang jauh gitu. Ada yang bisa software yang bisa bantu kita untuk mencari tempat musola terdekat gitu ya. Terus bisa ngecek cross check makanan-makanan yang halal, mana yang subhat, mana yang haram gitu. Nah, nanti di slide selanjutnya kita lihat nih ada beberapa informasi penting ya sebelum ke software mungkin ya. Bisa kita lihat di sana ada akun Formit Tengah punya IG Formit Tengah itu. Di sana ada satu link yang sudah dirangkum gitu ya dari teman-teman Formit Tengah. Kita bisa akses di IG-nya Formit Tengah. Di situ ada ada lokasi tempat sholat di Taiwan Tengah. Wah, udah dirangkum semua nih dari teman-teman di Taiwan Tengah. Merangkum tempat mana sih yang ada musolanya gitu, tempat sholat. Karena memang di sini dari pemerintahnya sendiri Mas itu mengundang muslim gitu untuk berdatangan ke Taiwan gitu. Mereka juga punya slogan kayak Taiwan itu harus muslim friendly gitu. Muslim friendly, betul. Tuh, bukan cuman orang Indonesianya yang pengen punya slogan itu, tapi justru orang Taiwannya juga gitu. Karena ya mungkin mereka juga mendapatkan keuntungan gitu ya dari teman-teman kita gitu yang datang ke sini gitu. Nah, terus ada apa lagi nih? Grup Halal Information Center. Ini satu grup di aplikasi Line ya, media sosial Line. Grup Halal Information Center ini. Jadi di dalam grup itu ada diskusi-diskusi ringan gitu dan informasi-informasi yang sudah disimpulkan tentang makanan-makanan halal. Makanan-makanan halal. Kita bisa lihat di sana ada kayak biasa kita temuin 7-Eleven tuh Mas kalau lagi jalan-jalan atau deket kampus, deket terminal gitu ya. Di mana-mana udah 7-Eleven itu udah kayak istilahnya kalau di Indonesia Alfamart gitu mungkin ya. Alfa, iya betul. Ya. Iya gitu. Ada banyak produk berlabel halal di sana Mas. Jadi sekarang kayaknya baru 1 tahun atau 2 tahun ini deh. Saya awal-awal datang ke Taiwan masih belum terlalu sering melihat logo halal gitu ya. Mungkin dari ini juga ya, dari banyaknya teman-teman yang aktif gitu ya, komunikasi ke teman-temannya yang orang Taiwan atau bahkan ke pemerintahnya atau ke otoritasnya. Jadi banyak sekali gitu sekarang produk-produk yang ada indikasi halalnya. Itu semua tercakup di Line itu ya, di grup Line Halal Information Center. Jadi bisa dilihat notes-nya, nanti ada foto-foto albumnya juga gitu. Kemudian bisa diskusi juga dan kita bisa nanyain gitu ke orang-orang di sana yang memang punya expertise gitu di bagian apakah ini makanannya halal atau subhan dan lain sebagainya gitu ya. Di dalamnya juga itu ada di dalam grup itu ada Mas Majid kalau nggak salah saya. Bukan Mas ya, Brother Majid. Karena beliau bukan orang Indonesia gitu ya. Beliau salah satu staff gitu ya. Sebutannya halal spesialis. Jadi di Taiwan itu bahkan ada sertifikasi halal gitu untuk makanan-makanan atau minuman. Dan beliau merupakan salah satu staff di sana gitu, untuk meng-cross check itu semua. Jadi kita bisa diskusi dan beliau tuh sudah tahu betul lah makanan-makanan dan minuman di Taiwan ini yang beredar gitu, apakah itu halal, subhat atau justru haram gitu. Nah, terus ada apa ini namanya?
ini ada grup Halal Information Center 2. Itu kalau yang atasnya udah penuh ya, yang grup Halal Information satunya udah penuh, bisa masuk ke 2. Kemudian ada Halal Card juga, ini juga penting sih, saya ngerasain. Halal Card. Nah, ngerasain juga nih waktu dulu awal-awal ke Taiwan gitu Mas ya. Kita kan biasanya mainly speaking with English gitu ya. Dan ternyata di luar universitas itu mayoritas orang-orang Taiwan ting putong gitu. Mereka bahasa Mandarin gitu Mas ya. Puhoi Ingwan gitu. Mereka nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi kita ngomong, aduh saya ini Muslim, saya nggak bisa makan ini, saya cuma bisa makan ini, itu gimana caranya gitu. Nah di Halal Card ini dia satu teks gitu ya, ada beberapa kalimat sebenarnya, ada penjelasannya dalam kalau nggak salah 3 bahasa atau 2 bahasa gitu. Jadi ada bahasa Mandarinnya, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonya kalau nggak salah ya. Jadi nanti kita bisa coba download ini, terus tinggal diberikan itu ke penjual, ke toko-toko gitu ya. Kalau kita tuh Muslim dan kita cuma bisa makan ini. Gitu. Jadi lebih praktis lah, ini kita udah teman-teman Formit Tengah gitu udah merangkum semua itu biar nanti nggak ada korban-korban lagi Mas, karena banyak banget Mas kami di sini ya sharing pengalaman lagi, banyak banget yang baru datang itu tiba-tiba makan gitu di satu tempat rumah makan ya, pientang lah gitu kan istilahnya, bento itu mengambil sendiri, ternyata di dalamnya tuh ya dicampur makanannya, ada daging B2 itu ya, di sini banyak banget kan ya. Bahwa mereka kayak salah satu makanan favorit mereka gitu ya. Daging babi itu, kemudian ya mereka karena nggak bisa bicara bahasa Mandarin, tidak mengerti dan akhirnya secara tidak sengaja gitu Mas memakan daging itu gitu. Dan ternyata mereka merasakan dampaknya. Kalau saya dengar merasakan dampaknya itu ada sesuatu yang berbeda gitu daripada bisa ya, kita tahu lah dampak dari makanan-makanan yang tidak baik gitu, apalagi haram gitu ya untuk kita gitu ya. Ya gitu Mas. Kemudian jadi sorry Mas, saya cut sebentar. Jadi untuk teman-teman semua yang mungkin baru di Taiwan nih, atau mungkin baru pengen berangkat ke Taiwan. Jadi di Taiwan itu teman-teman semua kita itu nggak datang, belum tentu datang terus wajib bisa Mandarin atau Chongwen ya. Betul. Jadi ada yang memang sekolahnya atau tempat kerjanya itu nggak wajib bisa bahasa Mandarin. Mungkin wajibnya bahasa Inggris. Mungkin wajibnya bahasa Taiwanese sendiri. Bahasa lokalnya ya. Ada ya bahasa lokal. Sedangkan kita main language-nya atau bahasa utamanya adalah bahasa Indonesia. Betul. Atau ada dari negara-negara lain juga kan yang tergabung di Halal Information Center ini juga. Itu nggak cuma orang Indonesia, Nah, Halal Card ini tadi kalau dijelasin ada 3 bahasa, ini bisa membantu untuk teman-teman semua, untuk kita semua yang memang terkendala untuk Chongwen-nya itu atau bahasa Mandarinnya. Oke, boleh lanjut lagi Mas. Tadi ada apa lagi Mas? Iya, kita masih lihat di akun IG-nya Formit Tengah ya. Ini tapi jangan lupa di-follow ya teman-teman yang maba gitu ya, ataupun yang senior yang masih belum follow gitu ya. Dicoba follow aja karena cukup banyak informasi penting lah di dalamnya terkait kehidupan kita biar mudah menjalani kehidupan Muslim sebagaimana mestinya gitu. Di sana. Kemudian selanjutnya ada juga informasi tentang Formit gitu di sana, bisa tinggal dibaca. Lalu ada lokasi tempat sholat. Nah, di situ kita lihat tuh ada beberapa link. Itu bisa diklik sih, clickable ini ya, button gitu, bisa diklik, nanti langsung direct ke Google Maps gitu ya. Nanti menunjukkan tempat-tempat lokasi sholat. Gitu. Ada Masjid Taichung, ada musola yang oleh organisasi tertentu gitu ya. Ada di musola Imit Taichung gitu, kemudian musola PCI-NU dan sebagainya. Bahkan di universitas pun itu hampir semua yang ada, kalau pasti ada MSA itu pasti ada musola ya Mas ya? Belum tentu Mas, belum tentu ya? Saya belum ada. Oh gitu, bukannya saya dengar di Yuntek ada ya Mas? Untuk Yuntek itu sendiri, kami memang alhamdulillah disediakan satu ruang
untuk Jumatan. Jadi itu ruang konferensi sebetulnya. Ruang Oh, khusus konferensi. untuk Jumatan. Yes, betul. Ruang conference, tapi memang ketika Jumatan atau mungkin nanti Ramadan boleh kita pinjem untuk kegiatan Ramadan. Tapi untuk hari-hari biasa itu khusus untuk semua muslimnya belum ada. Tapi alhamdulillahnya biasanya beberapa departemen yang memang mereka punya lumayan banyak muslim, mungkin 3-5 gitu, kita bisa minta untuk di-provide-kan musola gitu, ada beberapa. Jadi malah di sini itu musola umumnya itu nggak ada, tapi kita punya beberapa musola khusus gitu malah. Oh, gitu ya. Maksudnya tiap gedung-gedung itu ada musolanya, Ada bukan beberapa musola kecil begitu. Tapi memang karena itu kebijakan dari departemen, nah saya pikir beberapa kampus lain juga mungkin ada seperti ini juga kejadian kayak di kampus saya. Itu nanti ada kemarin saya dengar kabar karena mahasiswa muslimnya udah tinggal 1, ruangannya itu udah ditutup, udah dialih fungsikan gitu. Nah, itu sedikit banyak keresahan juga sih sebetulnya, karena kami udah beberapa kali audiensi. Nah, ini pentingnya organisasi kampus ya teman-teman. Benar. Kita udah beberapa kali audiensi, ada kendala di mana memang ruangan masih penuh semua gitu. Jadi ini terakhir komunikasi adalah kita sedang proses akan dibangunkan satu gedung baru atau ada satu gedung yang mau dialih fungsikan untuk musola gitu. Masya Allah, semoga nanti bisa terwujudkan gitu ya Mas Sulay ya. Amin. Nah ini juga penting Mas Sulay. Jadi tadi sempat saya singgung juga gitu, kalau mindset kita nih harus terbawa bahwa ya kita harus berkehidupan Muslim gitu dimanapun kita berada gitu ya. Walaupun mungkin pada awalnya gitu ya Taiwan ini mungkin didatangkan beberapa orang Muslim aja gitu, mungkin dari pekerja atau dari mahasiswa gitu, dan belum jadi Muslim friendly country gitu. Tapi karena orang-orang ini gitu ya, yang mereka punya mindset membawa di setiap manapun mereka hidup itu harus lingkungannya menjadi Muslim friendly, maka mereka coba mengatur gitu ya, atau mengatur segala rupanya di lingkungan mereka agar mereka tetap bisa beribadah dengan nyaman gitu. Dan itu berdampak luar biasa gitu ke generasi selanjutnya gitu ya Mas ya. Kalau nanti mungkin sudah istilahnya sudah di-accept gitu ya, di-proof oleh kampus untuk ada musola tetapnya, itu kan pahalanya bergilir terus Mas. Betul. Ya, jadi siapa aja yang sholat di situ nanti insya Allah pahalanya bergilir ke orang yang berusaha gitu ya, teman-teman yang berusaha untuk mengajukan musola-musola itu gitu. Dan sebenarnya Mas, saya coba kutip satu ayat di Al-Quran gitu ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Itu jadi ya udah dijanjikan gitu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita memang ada niat untuk coba jaga kehidupan Muslim kita dimanapun kita berada gitu, pastinya nanti Allah akan bukakan gitu jalannya. Ya mungkin salah satu jalannya ya ada informasi-informasi ini gitu kan Mas Sulay ya. Betul. Mas Furqon, kembali tadi kan saya pengen balik lagi ke bagian starter pack ya. Yang perlu kita bawa kan ada 3 nih ya. Yeah. Tadi untuk sajadah atau prayer mat, terus botol minum, terus HP. Nah, kembali tadi kayak kerangkuman kita untuk sholat nih. Bahwa kita tahu bahwa tempat sholat di Taiwan itu kan masih terbatas ya, nggak semua tempat, maka dari itu kita coba list nih satu-satu karena saking sedikitnya gitu. Nah, untuk teman-teman yang lagi bepergian atau mungkin di tempatnya belum ada musola, contoh kami aja lah yang di sini kan belum ada musola. Dari Mas Furqon sendiri, saran untuk tempat sholat, apakah kita perlu memilih tempat sholat atau yang penting ada tempat kita bisa sholat di situ? Dari Mas Furqon gimana Mas? Iya pastinya
kita lihat hukumnya dulu. Pasti ada ada batas-batas ya. Kita tidak boleh sholat di situ. Contohnya kayak di tempat-tempat kotor, najis gitu ya, kayak toilet, pastinya kan dilarang untuk bersolat di situ. Jangankan untuk sholat, untuk mengucapkan nama Allah yang sangat suci pun tidak diperkenankan gitu ya. Betul. Nah itu at least syarat itu udah terpenuhi, mungkin sisanya bisa kita kondisikan lah. Cuman ada hal-hal di luar itu sih Mas Sulay. Jadi kayak contohnya, misalkan ada di satu mall nih, kita lagi jalan-jalan di mall, terus kita tiba-tiba pengen sholat. Karena di sana nggak ada musola terdekat, jadi kita mau sholat, kita sholatnya di pintu masuk Mas. Pintu masuk orang lalu lalang gitu kan. Ya itu juga ya gimana kitanya lah, kita coba cari tempat yang sepi gitu, yang nyaman. Karena kan kalau ya ada orang mondar-mandir, kita jadi sholatnya nggak khusyuk, itu orang juga menjadi kurang nyaman gitu. Kok ini pasti kan mencirikan seorang muslim gitu. Jadi orang mikirnya, orang Taiwan ya atau non muslim pasti mikirnya, aduh kok orang muslim jadi ribet gini sih hidupnya, terus kayak memberatkan orang kalau mereka ibadah gitu kan. Betul. Makanya Satu perlu keyword. Satu keyword. Kita harus menjadi cerminan cerminan Islam sebagai seorang muslim. Betul. Oke, siap. Oke. Ya, terus ini Mas, terkait HP tadi ya. Terkait HP. Mungkin saya tadi kepikiran satu lagi yang teman-teman bisa harus bisa memanfaatkan HP itu adalah untuk mencari kiblat. Iya benar cari kiblat juga ya. Cari kiblat. Karena nanti kan tadi Mas Furkon sempat jelasin satu aplikasi belum semua ding ya sebenarnya aplikasi HP ya, baru nyebutin tadi Instagram for Me. Instagram for Me. Mungkin mau ada lagi Mas tambahannya untuk HP, aplikasi apa yang perlu di Oh iya betul. di HP kita. Nah ini juga cukup menarik sih. Jadi baru-baru ini cukup populer di teman-teman muslim di Taiwan ya terutama. Jadi ada salah satu aplikasi yang sangat memudahkan kita untuk mencari itu tadi tempat sholat, kemudian ada makanan halal atau tidak, dan bahkan Mas, salah satu fitur yang terbarunya tuh saya coba baca kemarin, itu bisa men-scan komposisi di setiap makanan yang akan kita beli. Kan biasa kalau kita beli makanan nih ada snack atau apa gitu, pasti ditulis ingredients-nya apa. Nah, jangan kaget kalau di sini ingredients-nya bahasa Mandarin semua. Jadi kita nggak tahu kan ini apa gitu. Betul. Jadi aplikasi ini gampang banget, tinggal kita download, terus nanti coba klik fitur pindai komposisi di sana. Nanti bisa keluar langsung apa aja di dalam komposisi dari makanan itu atau minuman itu. Kemudian dicerna sama HP, nanti dikeluarkan statusnya, apakah makanan ini haram atau halal atau subhat gitu. Karena ada beberapa hal kita pun nggak tahu gitu Mas dari mana asal ini. Contohnya kayak kayak asam lemak gitu ya, bahan-bahan kimia tertentu itu ternyata kalau informasi yang saya dapatkan dari Halal Information Center itu, yang di grup lain itu, ternyata ada beberapa bahan-bahan kimia atau bahan-bahan baku tambahan untuk membuat satu produk makanan atau minuman, itu ternyata ada tambahan dari hewaninya gitu Mas. Bahkan itu di sebuah minuman gitu, minum teh, ternyata minumannya teh, tapi ada bahan hewani gitu di sana. Belum tentu murni berarti ya, teh. Betul. Atau susu gitu kan sebagai pengentalnya, mereka pakai ya bahan-bahan tambahan seperti itu. Dan jelas banget kalau di Taiwan itu mayoritas bahan-bahan hewani itu ya tidak halal gitu ya. Kecuali kita beli di tempat yang halal gitu ya. Mayoritas orang Taiwan pasti mereka refernya ke tempat yang non halal ya, karena mayoritas lebih murah gitu biasanya lebih murah. Jadi ini tinggal download aja nih nama aplikasinya Halalin ya. Halalin. Aplikasi Halalin kita tinggal install, ada di App Store kalau yang pengguna iPhone atau di Play Store gitu ya pengguna Android. Tinggal dicoba-coba aja, fiturnya banyak banget, bisa nyari kiblat gitu, nyari tempat sholat juga bisa gitu, lebih interaktif dan lebih nyaman lah dipakai, user friendly banget nih. Jadi ini kayak wajib banget gitu. Kita cuman perlu satu aplikasi ini doang kayaknya udah mencakup banyak kebutuhan kita ya. Betul banget nih Mas. Betul banget. Nah,
Eh, Mas Furkon nih, kalau misalkan apa namanya, berarti bisa di apa namanya kita rangkum kalau misalkan kita mungkin pergi gampangnya lah kita sebagai apa namanya kalau misalkan nggak kemana-mana aktivitas hariannya pasti nggak muluk-muluk nggak jauh-jauh dari yang namanya Family Mart, Sevel, Simple Mart, Oke Mart dan lain-lain sejenisnya itu. Kalau di tempat itu nggak ada label halal, kita bisa coba untuk scan gitu ya. Iya, betul banget. Apakah ini karena ternyata teman-teman sebagai tambahan ketika apa namanya produk itu nggak ada label halal, belum tentu itu nggak halal. Karena ada Benar. beberapa yang ternyata mereka mencantumkan kehalalannya di websitenya. Iya, benar banget Mas Sule. Nah itu apa namanya yang saya tahu di sini kita bisa deteksi itu gitu kan ya. Kita bisa Benar deteksi sekali Mas Sule. ada tim risetnya begitu. Nah, berarti kita udah mulai membahas dua pokok sebagai muslim nih. Ada tadi ibadahnya gitu kan. Lalu yang sekarang kita bahas mulai tentang makanannya. Nah, kalau kita lebih jauh lagi soal makanan nih, Mas. Memang seberapa penting sih, Mas? Tadi Mas Furqan udah sempat nyinggung ada kerasa nih bedanya gitu kan. Memang seberapa penting sih kita aware tentang kehalalan makanan itu gitu. Mungkin sebelum kita jauh tentang bagaimana menentukan produk halal. Wah, Masya Allah. Ini pertanyaan mendasar sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita juga lupa gitu ya. Atau bahkan mengesampingkan gitu faktor makanan halal ini. Jadi simpelnya aja, ada satu hadis yang saya coba sebutkan di sini. Jadi hadis ini dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib, baik. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thayyib, dari yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Firman-Nya adalah, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik dan halal, serta kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah diberikan rezekinya kepada kita. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki nih, yang telah menempuh perjalanan jauh sekali sehingga rambutnya kusut, terus kusam gitu ya, berdebu, kotor. Lalu orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, Mas. Doanya apa? Doanya adalah, wahai Tuhanku, beliau meminta rezeki, kemudian keberkahan gitu, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Jadi, Masya Allah, ini salah satu poin penting lah ya untuk kita. Kalau ternyata makanan haram itu bisa membuat doa kita tertolak gitu, Mas. Jadi sekarang bayangkan aja, Mas, kalau kita biasanya sebagai seorang muslim yang sebagaimana mestinya berdoa, sholat gitu, dan kita berharap Allah mengabulkan permintaan doa kita, ketika dikabulkan pasti insya Allah hidup kita tuh jadi lancar gitu, Mas ya, jadi gampang gitu, semuanya lancar, aman gitu ya. Aman, bahagia, sejahtera gitu kan ya. Nah, ada satu hal yang sepele gitu, tadi yang masuk dari luar ke tubuh kita itu suatu yang haram, maka Allah tidak akan mengabulkan doa-doa kita. Ya, nggak aneh sih kalau ternyata nanti misalkan hidup kita malah jadi rumit, sulit gitu. Apalagi di Taiwan gitu, Mas. Saya bingung kalau ada orang yang bisa bisa survive gitu tanpa ada minta pertolongan ke Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Karena sangat tidak mungkin gitu, Mas ya, untuk kita sebagai seorang muslim di balik semua tantangan kehidupan di Taiwan itu pasti penting kita harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian harus menjaga juga asupan-asupan yang halal gitu. Di luar dari itu juga banyak hal-hal yang penting, dan ada salah satu kisah dari senior saya, Mas Sule. Jadi beliau itu seorang akhwat
cukup senior juga di sini, tapi sekarang udah di Indo. Mungkin saya belum bisa nyebutin namanya gitu ya. Sebut aja namanya A gitu. Mbak Mawar, Mbak Mbak Mawar. Mawar, boleh Mbak Mawar ya. Mbak Mawar. Ya, mungkin A aja ya. Si A ini jadi awal-awal itu informasi tentang halal ini masih belum jelas gitu ya. Makanan-makanan halal dekat kampus itu masih belum jelas. Informasi ada software yang baru kita obrolkan tadi juga masih belum ada gitu. Belum populer. Dan beliau ini ya masuk aja ke tempat makanan yang beliau nggak tahu itu halal atau tidak gitu. Ya mereka atau beliau ini juga menganggap awalnya kalau makan daging ayam pun itu bisa dibilang halal gitu. Ternyata di sini kan tidak semua daging itu halal karena cara mereka menyembelih itu seperti apa gitu. Cara-cara orang Taiwan menyembelih daging itu seperti apa. Kemudian apakah sudah memenuhi syarat untuk bisa dimakan Muslim sebagai daging yang halal gitu dari daging-daging yang mereka siapkan. Gitu. Karena saya tahu kebanyakan gitu ya ayam atau bebek itu mereka menyembelihnya itu dengan cara yang agak sadis sih kalau menurut saya. Karena disiksa dulu Mas, jadi kayak dicekek kah atau dipatahkan lehernya kah gitu. Ada yang disetrum sama listrik gitu. Ada yang ditusuk gitu. Dan yang pastinya tidak sesuai dengan hukum-hukum Islam gitu. Apalagi penyembelihnya bukan Muslim, kemudian tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala gitu. Bahkan ayam pun gitu kan ya. Yang teman-teman biasanya di sini yang awam itu mikir ayam kan pasti halal gitu, bukan babi dan sebagainya gitu, yang binatang-binatang yang memang kita anggap najis dan haram gitu. Nah, jadi Mbak A ini makan secara tidak sengaja di sana, makan daging itu. Kemudian beliau menceritakan ini tuh setelah mau pulang ke Indo ke saya gitu. Jadi sebagai titipan pesan mungkin untuk saya dan untuk teman-teman yang akan datang ke Taiwan, itu kalau bisa dijaga makanannya karena itu beliau ternyata dapat vonis dari dokter punya penyakit tertentu Mas di dalamnya. Padahal sebelumnya itu nggak ada sama sekali. Nah, itu beliau mencurigai bahwa penyebab itu dari makanan yang tidak baik gitu loh Mas. Jadi kan sangat berbahaya gitu. Ada lagi banyaklah efek-efeknya gitu Mas. Mungkin Mas Soleh bisa ini juga coba sharing gitu. Apa kira-kira nih teman-teman atau cerita-cerita dari teman-teman di sana? Ya, jadi terkait tadi saya sebetulnya pengen nanya lagi ke Mas Furkon nih terkait sebelum sharing ya. Tadi ada satu keyword yang menarik bagi saya bahwa ayam pun belum tentu halal gitu. Nah, seperti kita tahu secara ilmunya kan berarti halal itu kan terbagi menjadi dua, halal zatnya dan halal prosesnya. Betul sekali. Proses mendapatkannya. Nah itu mungkin Mas Furkon bisa sedikit jelasin lagi tuh. Mungkin kalau halal zatnya kita semua sebagian besar Muslim sudah tahu mana yang haram ya. B2, alkohol dan sejenisnya itu. Betul. Tapi halal prosesnya ini Mas, yang lebih jauh lagi gimana? Lebih detail ya kalau halal prosesnya ini memang detail kayak gimana? Iya, perlu tahu banget ya. Iya, kenapa di Taiwan ini kayak tadi Mas sudah nyebutkan prosesnya itu agak sedikit menyiksa gitu. Kalau kata menyiksa sendiri itu di beberapa orang Barat kita menyembelih itu kan mereka anggap menyiksa. Ya. Betul. Tapi lebih ke bagian tapi ternyata memang ada banyak jurnal yang menyebutkan bahwa enggak, bahkan malah yang paling hewani, yang paling cepat itu cara kita menyembelih. Betul gitu. Sekali. Nah, cuman untuk lebih ke syariatnya nih Mas, itu seperti apa sih proses yang halal itu? Iya. Jadi penting juga karena mungkin teman-teman yang baru datang gitu ya, maba-maba di sini perlu tahu detail sampai ke detailnya karena memang itu akan mempengaruhi apakah makanan atau minuman ini jadi halal atau tidak gitu. Termasuk tadi yang dikatakan Mas Sule itu benar banget tadi ya, proses pembuatannya itu seperti apa sih? Kalau halal dari zatnya atau haram dari zatnya kita udah jelas tahu tadi kan ya, ada B2 ya Allah, betul. atau yang itulah.
Dan yang sekarang agak dipertanyakan ini ya proses pembuatannya. Contohnya kita punya ayam halal nih, udah disembelih dengan halal gitu, udah diproses dengan halal gitu. Kemudian kita masak, tapi tiba-tiba kita pakai minyak nih Mas. Jadi pakai minyak yang ada campurannya dengan sesuatu yang non halal gitu. Nah, itu kan contohnya kayak mungkin ada alkohol yang berlebih di sana gitu, atau bahkan ada campuran-campuran mungkin lemak dari lemak hewani yang tidak halal gitu. Bahkan ya banyak campuran-campuran lain di dalamnya. Ketika kita masak, ternyata kita beli bahan bumbu-bumbu apa gitu ya di luar sana yang di dalam bumbunya itu jadi tidak halal gitu. Otomatis makanan yang kita masak tadi itu jadi tidak halal karena proses pembuatannya gitu ya Mas ya. Iya, betul betul. Iya. Iya. Ya, jadi teman-teman nambahin Mas Furkon ya. Jadi proses halal dan haram ini memang bisa dibilang kalau dalam Islam itu dalam tanda kutip rumit sekali. Betul. Rumit sekali. Nah, inilah seninya kita dalam beribadah gitu. Menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan berusaha memasukkan segala yang baik ke dalam tubuh kita. Dalam hal ini persepsinya persepsi halal haram dalam Islam. Nah, tambahan untuk teman-teman bahwa tadi kayak Mas Surkon sempat nyebutin sedikit alkohol itu ada batasnya kadarnya. Nanti Mas Surkon bisa jelasin. Iya, betul banget. Karena ada beberapa pendapat juga terkait itu. Jadi kita bisa merujuk ke salah satu. Nah, cuman prosesnya ini teman-teman. Tadi Mas Furkon jelasin sedikit tentang kalau dimasak gitu kan. Kalau dimasak. Ada lagi prosesnya ketika kita menyembelih gitu kan. Ada lagi prosesnya ketika kita mendapatkannya bagaimana gitu kan. Nah, itu juga banyak sekali dan bahkan nah ini saya pengen nanya ke Mas Furkon nih. Saya pernah denger Mas. Saya pernah ada yang ketika kita bicara soal syariat itu kan ada yang paling bisa dibilang strict atau keras gitu kan. Ada yang bisa dibilang paling longgar tapi diperbolehkan gitu dalam kadar pembolehannya gitu. Nah, yang saya pernah dengar kadar paling pembolehannya adalah apakah betul ketika yang menyembelih itu masih masih menyembah Allah. Dalam hal ini non Muslim tapi masih menyembah Allah ya. Dalam hal ini Kristen, Katolik, Yahudi. Betul. Apakah betul ketika memang yang menyembelih mereka kita masih boleh konsumsi dalam batas terpaksa gitu. Sulit mencari makanan halal. Iya. Jadi menanggapi pertanyaan Mas Sule gitu. Jadi saya juga sempat bertanya-tanya Mas soal itu. Soalnya iya gimana ya? Karena kadang-kadang kita mikir apakah orang-orang Taiwan ini juga ada yang nyembah Allah kemudian nyembelih itu tadi ayam-ayam itu dan kita bisa makan gitu kan ya. Setelah saya baca-baca beberapa sumber Mas, dari beberapa kitab juga. Jadi memang banyak sekali pendapat para ulama gitu terkait ini ya. Cuman mayoritas ulama kalau untuk negeri yang memang sudah tersedia banyak ayam halalnya Mas atau daging halalnya atau makanan halalnya, maka cara sembelih yang disembelih oleh ahli kitab gitu istilahnya ya, orang-orang Yahudi atau orang Nasrani gitu. Itu pun menjadi sesuatu yang lebih baik dihindari gitu Mas. Lebih baik dihindari gitu. Kecuali kalau memang kita berada di satu negeri yang sulit gitu mendapatkan daging-daging halal gitu, makanan-makanan halal. Contohnya mungkin kayak bisa tapi sekarang kayaknya semua negara udah banyak sih ya yang makanan halal gitu kayak di Jepang mulai banyak mulai banyak di Australia gitu. Mungkin ada sih saya punya adik Mas, jadi curhat dikit nih. Saya punya adik. Dia kuliah di bagian Eropa sana di negara Rusia, di dekat Eropa, Petersburg kalau nggak salah nama kotanya. Dan di situ sedikit Mas Muslim, karena lebih dekat ke Eropa ya. Kalau yang lebih dekat ke Asia banyak Muslimnya. Jadi di situ untuk mendapatkan makanan halal tuh sulit banget Mas, dagingnya gitu ya. Nah, adik saya juga curhat gitu. Jadi dia untuk bisa sholat Jumat pun, untuk mencari komunitas Muslim itu harus naik kereta gitu. Maksudnya jauh gitu, 2 jam kemana gitu. Dan itu bukan kereta yang sebentar-sebentar berhenti kayak di Taiwan gitu, Mas. Kereta cepatnya gitu. Nah, ya wallahu a'lam. Tapi ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa negeri yang seperti itu masih diperbolehkan untuk makan makanan yang disembelih oleh ahli kitab gitu Mas. Oke.
Jadi kalau mungkin kita bicara konteksnya lebih ke Taiwan, karena di Taiwan sudah mulai banyak ya, Iya. ya kita harus lebih hati-hati, Mm-mm. prefer atau condong ke yang halal. Oke. Terus Mas, nih tadi Iya. balik lagi ke yang alkohol nih. Tadi Mm-mm. ternyata boleh ada alkohol di makanan. Nah, Emang ada ini batasnya berapa nih? ini juga cukup menarik nih, Mas. Ya, betul kata Mas Sule gitu ya. Kalau ternyata lika-liku untuk mencari sesuatu yang halal dan menentukan sesuatu yang halal itu cukup rumit gitu bagi kita yang awam gitu, Mas ya. Iya, betul. Nah, tapi kita kan punya satu komunitas gitu, kemudian satu lembaga yang cukup cukup terpercaya gitu ya. Contohnya kayak MUI gitu, Mas, Majelis Ulama Indonesia, dan bahkan MUI pun itu sertifikasi halalnya ada di Taiwan, Mas. Jadi mereka mensertifikasi makanan-makanan, minuman-minuman sesuai dengan syariat gitu ya. Kemudian dilabelkan halal gitu. Nah, untuk alkohol sendiri gimana nih Mas? Soalnya saya coba tanya, misalkan kita makan tape lah atau duren atau buah-buahan yang sebentar gitu ya difermentasinya, ketan fermentasi itu sebenarnya di dalam makanan-makanan itu ada alkoholnya, Mas, sebenarnya. Iya. Betul Kan ya? betul, Karena betul. saya pernah dengar ada orang kebanyakan makan duren atau makan tape itu bisa jadi mabok kan ya. Iya, Pusing betul, gitu kan ya. betul. Jadi sekilas kalau kita coba mereferensi ke MUI, ada fatwa dari MUI yang mengatakan bahwa ternyata ada batas berapa jumlah alkohol di dalam di dalam makanan atau minuman yang bisa ditolerir gitu. Dan ini tapi ada penjelasannya, Mas. Jadi alkohol itu dibagi menjadi dua. Alkohol yang khamar yang benar-benar untuk memabukkan gitu ya, kayak khamar yang biasa kita yang diminum sama orang-orang non muslim itu. Kemudian alkohol yang buatan yang hasil dari sintetis gitu. Iya. Nah, jadi batas-batas yang tadi saya sebutkan yang 0,5%, tadi saya udah sebutkan belum batas 0,5% belum ya? Belum ya? Oh maaf, berarti baru disebutkan di otak aja tadi. Jadi ada batasnya memang dari fatwa MUI itu untuk alkohol yang bukan khamar ya Mas ya, alkohol untuk sintetis ya, untuk membersihkan biasanya, membersihkan makanan dari bakteri, itu bisa ada di dalam makanan batasnya 0,5% Mas, dari fatwa MUI gitu. Karena ternyata ada beberapa yang di bawah itu, makanan-makanan yang punya alkohol di bawah itu, dan itu bersertifikasi halal gitu dari MUI. Itu udah mungkin mereka sudah mengkaji sedemikian rupa, lalu ada dasarnya, dalil-dalilnya, surat dari Al-Quran, kemudian hadis-hadis gitu. Makanya muncul angka itu 0,5% gitu Mas. Lalu bagaimana dengan homer Mas? Itu sama sekali tidak boleh. Nah, itu sama sekali tidak boleh merujuk ke fatwa MUI ya. Sama sekali tidak boleh. Oke, Mas. Lalu bentar Mas, saya mau bersihin. Oh iya. Agak dingin ya, jadi suka bersin-bersin mungkin. Iya. Ini yang sedikit cerita ya. Jadi di Taiwan itu teman-teman semua yang belum sampai sini atau yang baru nyampe, kalau diperhatikan ruangannya itu jarang punya ventilasi. Betul. Hanya jendela harus kita buka, tapi ventilasi yang selalu terbuka kayak seperti di Indonesia itu nggak ada kan. Nah, problemnya adalah kamar saya termasuk kamar yang pengap kalau tidak dibuka. Kalau dibuka itu pun belum tentu ada angin karena lantai paling atas, lantai 3. Jadi mau nggak mau kalau posisinya mau live seperti ini, biasanya saya AC pasti hidup. Jadi kendalanya di luar lagi dingin, tapi AC-nya juga hidup. Iya. Gak apa-apa Mas. Oke Mas. Iya. Nah, tadi lanjut lagi soal makanan. Tadi ada barang yang subhat. Mungkin untuk yang belum tahu nih Mas, atau mungkin lupa nih Mas. Betul. Subhat nih artinya seperti apa sih? Nah, gitu ya. Jadi kalau kita coba ngobrol aplikasi tadi lagi ya. Tadi aplikasi Halalin itu ketika kita pakai fitur scan untuk komposisi dari ingredients makanan atau minuman, itu akan munculkan 3 kemungkinan Mas. Keluarnya bisa halal, bisa subhat, atau bisa haram gitu. Halal dan haram itu sih kita udah
ngerti ya, jelas gitu kan ya. Halal itu kalau ya kita makan ya nggak apa-apa, baik, dapat pahala. Tapi kalau haram kita makan, kita dapat dosa gitu Mas. Kalau subhat itu kita makan tidak dapat dosa, kita tinggalkan bisa dapat pahala Mas. Jadi sesuatu yang rancu lah, karena memang ada beberapa bahan di sana, ada kemungkinannya bahan itu bisa dibuat dari hewani atau nabati gitu Mas. Jadi subhat ini ya tergantung orang sih Mas. Kadang-kadang ada orang yang subhat pun masih dimakannya gitu. Ada yang dihindari gitu. Ya alangkah baiknya kita hindari. Alangkah baiknya kita asupkan makanan atau minuman itu menjadi halal semua gitu di tubuh kita. Dan ada satu ayat saya kutip lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Artinya, kemudian kitab Al-Qur'an itu beserta segala hukum dan peraturan di dalamnya kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah mengisyaratkan kepada kita bahwa ternyata nanti ada yang terbagi-bagi Mas. Contohnya misalkan ada 100 orang muslim dari Indo gitu ke Taiwan. Ada yang ya wallahu alam gitu, mungkin menzalimi diri sendiri itu adalah contohnya dalam hal ini ya makan makanan yang haram gitu ya. Makanan yang haram gitu. Kemudian wa minhum muqtasid, ada yang berada di pertengahannya nih. Masih di tengah-tengah, kadang-kadang yang haram, kadang-kadang dimakan gitu. Kadang-kadang yang halal, kadang-kadang subhat juga gitu. Dan ada yang paling bagus adalah waminhum sabiqum bil khairati biidznillah. Jadi orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan gitulah istilahnya gitu ya. Mereka sudah memakan yang halal, kemudian mencoba untuk merangkul teman-teman untuk tetap menjaga asupan makanannya yang halal gitu Mas. Oke. Jadi tadi kalau boleh dirangkum nih, subhat itu adalah suatu hal yang dianjurkan untuk ditinggalkan. Betul. Jadi artinya ketika kita akan lebih baik atau disunahkan untuk menghindari sesuatu hal yang subhat. Tapi ketika memang itu tidak bisa terhindarkan, ya insya Allah tidak ada dosa menyertainya ya. Betul. Oke. Nah, tadi balik lagi ke makanan, saya ingin menyinggung di Taiwan itu teman-teman semua, para pemirsa semua, yes, netizen ya, kita live di IG kan ya. Iya, netizen. Ini saya lihat ada berapa orang ini yang live, lupa saya, nggak kelihatan, sorry. Terus balik lagi, jadi untuk teman-teman semua yang sedang menikmati jamuan kami, jamuan materi, insya Allah reminder pribadi juga untuk kami semua di sini, bahwa di Taiwan itu sudah mulai banyak toko-toko, resto-resto, makanan-makanan halal terus disebut. Nah, ketika memang tapi ada banyak juga tempat-tempat yang untouchable ibaratnya. Belum maksudnya belum tersentuh oleh makanan-makanan halal. Contoh Mas, ini di Yunlin itu ada satu website lain, itu ada satu website lain yang menyediakan makanan-makanan resto halal. Itu di Yunlin baru ada 3 resto yang punya sertifikat halal. Jadi untuk teman-teman semua di Taiwan itu kurang lebih ada 4 sampai 5 tempat lembaga sertifikasi halal, yang mana kalau nggak salah 2 diantaranya untuk restoran dan sisanya adalah untuk produk-produk. Yang tempat saya itu Yunlin itu cuma baru ada 3. Jadi sisanya itu ya ada juga yang mereka provide makanan halal tapi belum tersertifikasi. Nah, ini menarik karena tadi saya baru dapat info bahwa Fort Meat itu sendiri
sudah mulai menyediakan juga makanan halal untuk teman-teman yang butuh untuk apa namanya mungkin dapat dikirimin gitu kan, biar nggak ribet nyarinya, dan mungkin masih awam dalam mencari makanan halal tapi pengen mendapatkan asupan yang halal gitu kan. Nah, ini ada sedikit introduction atau perkenalan dari Formit Store khusus untuk produk-produk halal. Silakan. Oke, teman-teman semua, jadi tadi sedikit perkenalannya ya. Jadi bagi teman-teman yang butuh atau ingin tahu, bisa cek langsung ke akunnya. Karena memang alhamdulillah di Taiwan itu memang banyak sekali sekarang yang mulai menyediakan gitu. Nah, salah satu adalah Formit Store ini, yang mana nantinya adalah ketika ada yang masuk, arahnya itu untuk kita dakwah lagi, mendakwakan hal-hal yang, jadi concernnya sekarang adalah, atau fokusnya sekarang untuk memasifkan soal hal-hal haram. Karena alhamdulillah terkait tadi kita bicara di awal adalah terkait ibadah ya Mas Furqon. Itu alhamdulillah orang sudah mulai masif. Bahkan ada beberapa organisasi Islam itu yang mengadakan Jumatan, nggak cuma 1 atau 2 di Taiwan, luar biasa banyak. Dari yang besar di Indonesia ada NU, ada Muhammadiyah gitu ya. Lalu ada Formi dan beberapa organisasi lain, IMIT ya, betul. Itu ada lumayan banyak, luar biasa banyak, dan antusiasmenya mereka untuk memasifkan hal-hal terkait ibadah sholat itu sudah luar biasa. Nah, kita sekarang mulai beranjak fokus adalah untuk memasifkan tentang halal. Iya, betul sekali Mas Sule. Kita selain ibadah ke hati, ya yang namanya makanan nanti akan masuk ke darah, sirkulasi badan gitu kan. Oke. Mas Furqon, tadi balik lagi nih ke yang bagian halal haram. Kalau menurut Mas Furqon, sorry, saya tadi ada ini ya, hutang cerita ya. Oh iya, boleh cerita boleh. Saya ada hutang cerita. Ini pribadi Mas. Alhamdulillah terkait jadi di Yunlin tadi saya cerita, kami ini termasuk yang masih dalam tanda kutip sulit ya mencari makanan halal, karena resto itu sangat jarang yang memang betul-betul punya sertifikat halal. Bisa dibilang malah belum ada Mas, belum ada. Untuk yang di daerah Tolio itu belum ada. Mereka yang punya sertifikat halal secara apa namanya resmi. Gitu. Jadi beberapa adalah mereka mencantumkan logo halal, ada bakso dan beberapa lain, dan hanya batasannya hanya sebatas percaya, karena artinya mereka punya sumber-sumber pemasoknya, daging dan lain-lain, mereka punya sumber pemasoknya dan kita percaya kepada mereka. Nah,
ada satu, dan kita juga sering komunikasi ke yang jual gitu. Nah, saya punya satu pengalaman. Jadi Taiwan tidak akan lepas dari yang namanya hotpot kan ya, Mas. Betul sekali. Hotpot udah ciri khasnya banget ya Mas Sule ya. Ada hotpot, Mm-mm. ada stinky tofu gitu kan, Iya. dan beberapa makanan lain. Nah, ada dua tempat memang selalu diperkenalkan oleh teman-teman mahasiswa, ini enak, ini enak, ini enak gitu. Nah, satu tempat kita selalu tanyakan dan alhamdulillah aman. Jadi mereka dari kuah ya, pasti hanya bagian yang subhat itu di bagian alat masaknya, Mas. Mm-mm. Alat masaknya memang masih subhat karena masih digabung Mm-mm. dan paling kita percaya bahwa itu sudah dicuci begitu. Mm. Tapi untuk kuah dan lain-lain sudah dipisah. Kita pun bisa request yang namanya darah itu kan biasanya ada ya, kita bisa Betul. request dihilangkan, daging kita bisa dihilangkan, insya Allah aman. Nah, satu resto kita sudah berkali-kali, saya sering ke situ, Mm-mm. mungkin 2, 3, 4 kali. Dan alhamdulillah di situ ada pegawainya orang Malaysia, kita bisa komunikasi, no babi, no pork, mayo, churro dan lain sebagainya, kita pakai bahasa itu dan oke. Tapi ternyata ketika pegawainya ganti, ada lagi pegawai Malaysia lagi. Mm-mm. Pegawai Malaysia lagi, artinya dia punya darah Malaysia, terus bisa ngobrol pakai bahasa Malaysia di situ, pakai Melayu. Dia bilang, kuahnya ini ada babi loh. Oh, itu tergantung banyak ya. Kita langsung kaget. Astagfirullah. Lah terus gimana? Iya, ini tuh ada kaldu babi. Loh, pegawai yang kemarin bilang nggak ada. Enggak. Mungkin yang dia maksud adalah daging babinya nggak ada. Tapi kaldunya, Untuk kaldunya pasti ada kaldu ekstrak babi. dari Ekstrak dari babi. babinya ya. Itu saya langsung, wah nggak makan sini lagi, nggak makan sini. Alhamdulillah orangnya kooperatif ketika kita masih bicara subhat. Memang saya sadar ketika itu saya mungkin kadang-kadang sampai sekarang juga masih ada hilafnya gitu urusan subhat. Tapi maksud saya adalah cerita di sini orang itu akhirnya ngasih alternatif. Ketika memang kandungan babi tidak ingin sama sekali, kuahnya bisa kami ganti dengan kuah vegan. Putih-putih gitu ya, hambar bening biasanya ya Mas ya. Betul. Nah, di situ satu yang saya bisa jadi alternatif adalah ketika kita bingung untuk mencari makanan halal, alternatifnya adalah mencari makanan vegetarian. Benar. Gitu. Benar, vegetarian juga menjadi salah satu opsi yang cukup disukai ya dari teman-teman Indo di sini gitu kan. Iya, aman lah Mas. Aman juga gitu. Insyaallah, iya. Karena kalau nggak salah kan di grup juga dijelaskan bahwa walaupun memang orang PJ itu kadang ada alkoholnya, tapi kan juga standarnya kan masih di bawah batas standar ya. Betul. Jadi kita kalau misalkan mau nanya, kita bisa tanyakan itu lebih lanjut lagi, mana yang ada alkoholnya, mana yang tidak. Tapi insya Allah terkait keamanan bisa dibilang ya salah satu alternatif gitu. Betul banget. Iya, saya setuju banget juga sih sama Mas Sule gitu ya. Sedikit sharing juga sedikit ya, mungkin sebentar ya. Jadi di sini juga teman-teman Indo yang Muslim pasti kalau nggak masak sendiri ke tempat makanan halal atau ke VG gitu, makanan restoran VG, karena memang cukup banyak gitu di Taiwan. Lalu kami juga sempat menanyakan gitu Mas ke penjualnya gitu terkait apakah di dalamnya ada alkohol, ada daging ini atau hal-hal yang di luar yang bisa kita makan gitu. Dan beberapa penjual di sini cukup kooperatif dan mereka bilang tidak ada dan cukup memenuhi kriteria gitu Mas ya. Tapi terakhir Mas, saya dapat informasi ternyata dari Halal Information Center, ada beberapa bahan untuk membuat makanan VG itu, justru mereka ternyata menambahkan sesuatu dari bahan yang hewani gitu. Bahkan itu orang-orang orang-orang VG-nya sendiri pun kurang tahu gitu. Jadi sebenarnya masih ada ada kemungkinan lah. Jadi masuknya halal, cuman ada subahat-subahatnya gitu Mas.
Jadi agak sulit juga gitu, kita harus cross check. Iya, iya, iya. Jadi makanya harus update juga terus ke grup-grup yang diskusi tentang kehalalan gitu ya. Iya, Tetap iya, harus betul. hati-hati juga. Iya, itu saya baru tahu juga, Mas. Karena kalau memang ada pedagang atau produsen yang itu kan berarti mereka cheating ya, atau curang berarti kan ke orang VG kan. Iya, saya nggak ngerti juga sih sistem mereka VG itu apakah beneran semuanya VG ataukah bisa mentolerir mungkin ada batas minimum kandungan hewani gitu di dalamnya, ternyata mereka punya fatwa VG gitu ya, fatwa VG Taiwan gitu ya, mungkin ada 0, sekian persen dari hewani gitu kan. Nggak tahu juga, mungkin nanti kita bisa coba inilah pantangin terus akun-akun yang diskusi gitu ya, karena mereka langsung cross check gitu ke lapangannya gitu, menanyakan tempat pembuatannya gitu. Iya, iya, iya. Terus ini ada satu pertanyaan menarik, Oh iya, mungkin 1 atau 2 pertanyaan terakhir saya Mas, sebelum boleh. kita kalau ada teman-teman Q&A. Ketika kita traveling, muter-muter Taiwan, kan atau di wilayah kita deh, beberapa pasti ada warung Indonesia, baik itu produknya atau warung makannya. Maaf Mas, mau bersihin lagi ya stop. Iya. Alhamdulillah. Nggak jadi. Nah, warung Indo itu mereka produk pasti berjejer, tapi belum tentu produk Indo, kan gitu ya. Iya, betul banget. Apakah bisa kita pastikan warung Indonesia itu makanannya atau bisa kita jamin halal ya, Mas? Nah ini Gimana? saya jawab belak-belakan aja ya mungkin ya. Karena banyak yang mengira bahwa semua makanan yang dijual di warung Indo, makanan Indo di Taiwan itu adalah halal gitu. Karena apa namanya ya, saya juga pernah gitu Mas ya, part time gitu istilahnya, kerja gitu di tempat warung Indo. Beberapa warung Indo itu ternyata mereka ya mungkin karena strategi bisnis juga gitu Mas ya. Jadi kadang cuman menempelkan logo halal, tapi ternyata di dalamnya setelah kami cross check mereka beli ayamnya tuh di mana gitu, ternyata tidak halal. Jadi iya di pasar tradisional Taiwan gitu kan ya, yang pasti tidak halal gitu kan, tapi ini tidak halal gitu. Jadi memang tidak bisa menjamin sih Mas kalau makanan-makanan yang dijual di warung Indo ini adalah halal semua gitu. Tapi kita bisa tanyakan aja mungkin ke ke penjualnya gitu. Atau yang paling aman sih lihat sertifikasinya. Biasanya teman-teman di sini kalau udah kritis banget gitu, mana ada sertifikasi halalnya enggak gitu. Dari MUIK, dari TGMK, ada beberapa lembaga sertifikasi yang resmi gitu ya. Ya gitu Mas Soleh. Oke, ya jadi teman-teman semua sekali lagi kita harus proaktif untuk nanya ya. Bener banget. Karena bisa dibilang mostly atau kebanyakan orang Taiwan, ini orang Taiwan ya, kebanyakan orang Taiwan adalah terbuka untuk ditanya. Iya. Mereka nggak malu atau minder atau bahkan malah marah. Enggak. Mereka terbuka. Ketika kita nanya, itulah kenapa akhirnya tadi Mas Furkan sebutkan adalah halal card. Untuk nanya posisinya, untuk nanya, untuk memberitahu mereka bahwa kita bisa makan, kita nggak bisa makan gitu. Saya sebenarnya ada banyak cerita Mas terkait makanan halal itu. Ada banyak. Ternyata langganan jajan di pasar malam, pas datangin pakai halal card, ternyata dia pakai minyak babi, cuman sedikit sebagai penyedap gitu, ada akhirnya lepas tinggalnya yang lain-lain. Paling langganan gitu kan. Terus ternyata saya pernah juga makan salah satu bakso warung Indonesia di Taiwan, di Taipei ketika itu. Saya nyari di Google Map, terus ada tulisannya halal di Google Map. Nah ini penting untuk teman-teman. Google Map itu belum tentu pasti halal gitu ya. Halal informasinya, walaupun tulisannya di Google Map halal. Saya pernah datang di situ juga, mohon maaf, ada kotak infak salah satu lembaga Islam. Kotak infak lembaga Islam di situ. Saya pikir bisa jadi salah satu indikasi nih gitu bahwa ini halal begitu. Tapi memang di situ tidak ada label halal sama sekali.
penjualnya mohon maaf tidak pakai kerudung. Dan satu lagi memang tidak ada embel-embel, intinya tidak ada embel-embel halal sama sekali. Saya hanya berpatokan halal di Google Map dan berpatokan halal dari karena ada salah satu lembaga Islam yang titip infak di situ. Ternyata setelah saya aware atau tahu tentang halal itu, resto itu nggak ada. Jadi dicoret lagi dari daftar ya untuk jalan-jalan ke sana. Dan yang menarik lagi, saya tanyakan ke temen yang ngerti soal kotak infak itu. Saya tanyakan, apakah ketika ada kotak infak di salah satu tempat bisa kita jadikan indikasi juga bahwa tempat itu halal gitu. Karena saya sedikit positive thinking bahwa kotak itu hanya akan ada di tempat yang mereka tahu bahwa itu halal gitu, atau komunitas Islam ada di situ. Saya punya positive thinking seperti itu, saya punya husnuzon seperti itu. Tapi ternyata itu belum tentu juga. Karena memang datanya juga belum tentu komplit gitu kan. Begitu. Jadi akhirnya oke, baiklah. Hati-hati lagi. Tapi berarti ya begitulah. Memang mau nggak mau, kalau kita nggak mau nanya, kita nggak mau proaktif gitu ya. Iya, nggak proaktif, kita nggak mau tanggung resikonya gitu kan ya Mas ya. Ya makanan-makanan yang halal haram atau subhan itu mau nggak mau ya masuk ke badan bisa jadi. Benar banget Mas Sule. Dari Mas Furqon nih sebagai penutup mungkin, karena kita sudah hampir 1,5 jam. Nggak kerasa ya kita ngobrol soalnya dari tadi rasanya. Iya betul. 1,5 jam. Mungkin ada apa nih penutup untuk teman-teman semua? Ya, mungkin sebagai penutup ya dari saya dan mungkin dari teman-teman Formit juga mewakili teman-teman MSA di sini, bahwa ya mari kita sama-sama untuk menjaga asupan makanan kita gitu ya, lagi dan lagi. Kemudian sebisa mungkin kita jaga juga sholat kita. Itu tadi ada 2 hal yang penting ya, yang dicakup dalam starter pack itu, jaga sholat kita, jaga makanan kita gitu. Ada satu hadis juga dari Nabi SAW cukup populer, mungkin pernah dengar juga nih Mas Sule. Jadi hadisnya adalah ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan jaga kita gitu Mas. Jadi kalau kita menjaga makanan, jaga sholat, jaga ibadah-ibadah kita gitu, insya Allah itu udah janji dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui mulut sang baginda Nabi Muhammad SAW. Pastinya nanti kita pun akan dijaga ya. Bentuk penjagaannya macam-macam Mas. Ada yang mungkin dimudahkan rezekinya, ada yang selalu disehatkan, dimudahkan studinya dan lain-lain gitu. Dan pastinya kita pengen itu gitu. Kita pengen itu. Makanya teman-teman di sini, teman-teman Formit Tengah, teman-teman MSA, kita sama-sama menjaga asupan, kita jaga hukum-hukum Allah agar kita bisa menjadi muslim yang baik. Insya Allah kita nanti sama-sama ketemu lagi Mas di surganya Allah, surga Firdaus. Amin. Amin. Mungkin itu aja penutup dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mas Sulaiman. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Furqon. Ya, bagi teman-teman semua, jadi sedikit ngerangkum nih dari yang panjang tadi 1,5 jam kurang lebih. Ada beberapa keyword yang saya dapat. Yang pertama adalah mindset bahwa kita harus menjaga diri kita sebagai seorang muslim, menjaga nama baik Islam karena kita seorang muslim, dan menjaga Allah karena kita seorang muslim. Setuju banget. Selain mindset, yaitu yang minimal 2 nih harus kita jaga. Bukan minimal ya, dasarnya nih. Dasar dulu yang harus kita jaga adalah yang pertama ibadah kita, terkait khususnya adalah tentang sholat. Banyak banget penjabaran yang mungkin nanti lain waktu bisa kita bahas, bagaimana tips and triknya untuk wuzu, menentukan kiblat ketika nggak bawa HP dan lain-lain. Banyak, insya Allah nanti lain waktu bisa kita bahas terkait sholat tadi. Dan yang kedua adalah terkait asupan halal. Asupan halal ini sebetulnya luas juga teman-teman semua, bukan hanya terkait makanan, tapi juga terkait segala sumber kehidupan, yaitu bagaimana cara kita mendapatkan pekerjaan dan lain-lain. Tapi tadi kita khusus fokus ke makanan. Nah, minimal nih teman-teman semua, ketika tidak tahu apakah itu makanan halal atau enggak,
ada nih tadi salah satunya adalah aplikasi Halin Taiwan, yaitu kita bisa scan barang-barangnya atau kita bisa tanya dengan halalkan. Jadi nggak ada alasan lagi bagi kita semua untuk saya nggak tahu Bener banget. gitu. Dari saya cukup sekian. Terima kasih Mas Furqan sekali lagi Iya, dan terima sama-sama kasih Mas. teman-teman Formit semua, Formit Tengah. Saya Sulaiman mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi secara pribadi dan mewakili Formit semua. Semoga lain waktu kita bisa ada forum-forum lain yang tidak hanya 2 orang nih, nanti mungkin ada Wah, benar 4, 5 gitu kan, yang rame ya. nanti lebih rame. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.